Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khalqi hudan wa rahmatan lil mu'minin wa aslaha bid dunya wad din wa asyhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akmalul khalqi wa sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Bahkan saat ini, saat kita sedang berpuasa, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat beserta salam lalu patut sanjung agungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan yang dirindukan bagi para pencipta manusia ketaatan di bulan ini. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, sebagai muslim kita harus menerima Al-Quran dengan sepenuh jiwa, baik dalam kapasitasnya sebagai nilai-nilai keimanan, norma-norma hukum, maupun nilai moral dan akhlak. Jangan sampai ada kesempitan di dalam dada kita karenanya. Meski hanya sedikit, Allah berfirman dalam kitabnya, ini adalah Al-Quran, ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu, maka jangan ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu menjadi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf ayat 2. Ibnu Qayyim menjelaskan dari ayat ini bentuk-bentuk sikap bersempit dada terhadap Al-Quran. Yang pertama, al-haraju min inzalil Quran, sikap bersempit dada terhadap turunnya Al-Quran. Ini adalah sikap orang kafir dan orang munafik yang merasa sedih, benci, dan kecewa terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada sebagian kaum muslimin berkata, mengapa Allah menerukan ayat yang memperbolehkan berpoligami? Bukankah itu tindakan diskriminatif terhadap wanita? Mengapa Allah menurunkan ayat untuk berjihad? Bukankah itu bertentangan dengan kemerdekaan memeluk suatu agama? Dan mengapa Allah menurunkan ayat yang mengizinkan umat muslim untuk menawan dan memperbudak musuh yang pertama? Sebagai muslim, kita harus yakin bahwa seluruh isi Al-Quran adalah benar, menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, dan selaras dengan fitrah manusia selamat. Jika kita merenungkannya secara sungguh-sungguh, kita akan menyadari betapa indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Yang kedua, al-haraju minat takallum bil Quran, sikap bersempit dada untuk berbicara tentang Al-Quran dan enggan menjadikan Al-Quran sebagai tema atau objek pembicaraan. Misalnya, ketika kita berbicara tentang politik, ada sebagian kaum muslimin yang sama sekali tidak ingin menyinggung teori dan konsep yang ada dalam Al-Quran. Ia bahkan lebih senang memakai teori dan konsep dari politikus liberal, kapitalis, ataupun komunis. Ketika kita menyinggung tentang perjudian, dia akan mengutasi dari sisi sosial, ekonomi, atau budaya. Ia sama sekali tidak ingin menyinggung ayat-ayat yang menjelaskan sebab-sebab keharaman. Sikap bersempit dada terhadap Al-Quran ini diperlihatkan oleh orang-orang yang merasa malu untuk mengemukakan konsep-konsep Al-Quran yang konservatif dan tidak lagi relevan di zaman modern seperti ini. Yang ketiga, al-haraju min takallum ghairi bil Quran, sikap bersempit dada ketika mendengar orang lain berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan tentang Al-Quran. Bersempit dada ketika mendengar orang lain menjadikan Al-Quran sebagai landasan argumentasinya. Bersempit dada ketika melihat orang lain bangga terhadap umat yang dikaruniai Al-Quran. Sikap ini muncul dari orang-orang yang jahil terhadap Al-Quran, orang-orang yang tidak suka terhadap Al-Quran, baik bacaan, pemahaman, ataupun pengamalan. Akibatnya, mereka bersempit dada terhadap bacaan, pengamalan, ataupun pemahamannya. Mereka tidak suka mendengar orang lain berbicara, berargumentasi
bersempit dada terhadap keseluruhan Al-Quran. Banyak sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa Al-Quran hanya mengurus masalah keagamaan. Ia sama sekali tidak memiliki konsep politik, ekonomi, budaya, sosial antar sesama manusia. Sebagian lain berpendapat bahwa dalil-dalil Al-Quran terbatas, sedangkan permasalahan umat manusia terus berkembang pesat, sehingga kita tidak bisa merujuk terhadap Al-Quran. Kita bisa merujuk kepada dalil-dalil logika, teori-teori filsafat, dan hukum-hukum adat. Itulah sebagian sikap bersempit dada terhadap keseluruhan Al-Quran. Yang kelima, al-kharuju min dilalatil Quran muhaqqaqah. Sikap bersempit dada terhadap kandungan makna dan kebenaran dalam Al-Quran. Sikap ini ditunjukkan oleh orang-orang yang terlalu mengkulturkan akal dan logika. Mereka telah menjadikan akal sebagai landasan hukum dalam segala aspek, dan menjadikannya sebagai tolak ukur yang mutlak untuk menilai suatu kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesesatan, kejujuran dan kebohongan. Menurut mereka, kebaikan, kebenaran, dan kejujuran adalah apa yang sesuai dengan logika mereka. Sedang apa yang tidak sesuai dengan akal mereka adalah kejahatan, kesesatan, dan kebohongan. Itulah sebagian sikap bersempit dada terhadap Al-Quran dan menjangkit hati sebagian kaum muslimin. Itulah sebagian sikap bersempit dada terhadap Al-Quran yang menjangkit hati sebagian kaum muslimin. Jika kita termasuk dalam kelompok ini, maka hendaknya kita tingkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran dan membersihkan hati kita agar kita lebih ridho dan mantap terhadap Al-Quran. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang Al-Quran hingga kita dapat mengetahui keunggulan dan keistimewaannya. Sebagai buahnya, kita tidak lagi enggan untuk berbicara dan berargumentasi dengan Al-Quran. Ketika kita mendengar pembicaraan orang lain yang dihiasi dan dikukuhkan dengan Al-Quran, kita tidak lagi enggan untuk mendengarkannya. Dan kita memiliki minat yang besar untuk mengetahui kandungan makna dan kebenaran dalam Al-Quran, mengaplikasikan norma dan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan upaya ini, bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan Al-Quran. Tidak hanya karena selama di bulan Ramadan ini kita telah intensif membaca dan menelaahnya, tetapi juga karena kita telah mengondisikan diri kita untuk menerima Al-Quran dengan sepenuh jiwa dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang bersempit dada dan berlapang dada terhadap Al-Quran. Bila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.